Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Aku Tolol. Episode keberapa saatnya? 7. Episode ke-7 karena memang agak sedikit lama edisinya karena bukan barang tapi bahan-bahan yang gue kumpulin tuh memang agak sedikit sulit gitu karena harus yang benar-benar menarik buat diri gue pribadi khususnya. Nah, hari ini gue akan ajak lu keliling lagi ya ke beberapa tempat pastinya di Indonesia juga, tapi gue akan bawa lu cuma mungkin ke 2 negara doang dengan topik-topik yang cukup menarik menurut gue, tentunya dengan 2 topik yang cukup berat di awal-awal. Oke, so mari kita mulai Aku Tolol episode ke-7. Dan jangan lupa juga untuk support DA itu dengan cara membeli merchandise. Nih, merchandise-nya linknya semua ada di deskripsi di bawah gitu ya. Jadi kalau kalian mau support bisa beli. Atau kalian mau nunggu bulan depan juga oke, karena bulan depan gue baru akan mengaktifkan fitur membership. Jadi setiap gue upload konten kan biasanya selalu di live premiere. Jadi kalian bisa namanya dapetin icon-icon khusus para membership pas lagi live. Oke kan? Ya udah, kalau nggak punya duit nggak apa-apa, santuy aja karena kan kalian tetap bisa menikmati kontennya. Oke, so terima kasih semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Dan tentunya untuk konten-konten Aku Tolol ini supaya gak ketinggalan juga. Dan follow gue juga di @rivalsantosa, gue di Instagram, ada di Twitter. Kalian bisa follow gue dan DM kasus-kasus yang menarik yang mungkin bisa dibahas atau tentang hal-hal yang ada di muka bumi ini masih banyak sekali untuk bisa kita kupas. So, let's begin the I'm Stupid episode 7. I lost myself. I waited still. Nah, yang pertama kita akan ke salah satu negara kesukaan gua, yaitu Jepang, ya kan? Jadi Jepang itu punya yang namanya satu kata, namanya adalah Internet Cafe Refugee. Gue liat ke iPad gue karena skrip gue taruh sini ya. Nah, jadi kata-kata ini berarti sebenarnya adalah pengungsi warnet gitu, alias orang-orang yang kabur dan tinggal di warnet, dan alias juga orang-orang yang memang akhirnya memilih untuk tinggal di warnet dibanding tinggal di rumah atau apartemen. Tentunya ada alasan di balik ini. Biasanya mereka itu yang memilih tinggal di warnet ini punya beberapa alasan yang cukup konkret menurut gue pribadi. Mulai dari nggak ada duit sama sekali untuk nyewa tempat tinggal yang layak, which is itu adalah apartemen atau rumah yang tentunya harganya tidak affordable bagi mereka. Atau satu lagi ya memang karena mereka suka di tempat tinggal yang cukup mobile atau mereka berpindah-pindah tempat. Dan bisa dibilang juga karena memang mungkin mereka suka aja tinggal di warnet karena kondisinya lebih rame dibanding di rumah daripada mereka lonely, karena ada yang namanya stigma salaryman dan segala macam di Jepang yang cukup hektik kalau masalah pekerjaan setiap harinya. Nah, tapi hari ini yang mau gue bahas adalah soal mayoritas pengungsi warnetnya, yaitu adalah mereka yang gak punya uang untuk nyewa rumah atau apartemen, yang memang akhirnya memulai tren pengungsi warnet ini atau Internet Cafe Refugee. Tren ini bermulai saat pada tahun 1990-an, saat memang hukum soal pekerja kontrak itu mulai dilegalisasi, terutama pada tahun 1986, dan baru betul-betul di-finalize itu resmi tahun 1999, yang akhirnya ngebuat pegawai tetap itu lebih sedikit dibanding yang kontrak, yang bisa dipecat kapan aja pastinya. Bahkan terhitung pada tahun 2019 ada sekitar 22 juta penduduk yang bekerja part-time dan bekerja kontrak. Itu berarti lebih atau naik sekitar 5 juta penduduk dari jumlah pekerja kontrak di tahun 2011. Jadi presentasinya cukup tinggi sekali kenaikannya. Sehingga kondisi inilah yang akhirnya ngebuat semakin banyak orang yang seringkali kehilangan pekerjaannya secara mendadak dan juga nggak mendapatkan gaji yang cukup juga untuk bisa menyewa tempat tinggal yang layak seperti apartemen atau rumah yang tentunya super duper mahal, khususnya di Tokyo sebagai ibu kota. Bahkan untuk nyewa tempat tinggal aja, lu tuh harus nyiapin uang sewa selama 3 bulan di muka. Setelah gue search, lalu uang jaminan, terus ada uang untuk kuncinya juga. Itu pun belum ditambah biaya listrik, air, biaya makan yang cukup mahal di Jepang, khususnya di Tokyo. Ditambah nggak punya jaminan juga bahwa kerjaan lu bakal tetap ada di bulan depan, karena bisa aja bulan depan lu dipecat, lalu lu harus bayar semua tentang utilities. Itu gimana? Tentunya kan nggak bisa. Nah, dari satu studi kasus pada tahun 2020, itu para pekerja kontrak di Jepang itu dibayar sekitar 958 yen per jam.
Anggaplah kita tuh kerja kan 8 jam gitu ya. Jadi totalnya sehari lu dapat 7.664 yen. Kali 22 hari, nggak hitung Sabtu Minggu karena libur, ya lu dapat sekitar 168.608 yen. Nah, untuk bermalam di satu bilik warnet yang kondisinya tanpa atap alias terbuka, jadi nyambung gitu ya ke room-room sebelah supaya lu nggak bisa melakukan hal-hal yang cukup aneh di sana, dan apapun yang lu ngomong juga bakal kedengeran ke sebelah, gitu itu senilai sekitar 1.800 sampai 3.000 yen tergantung hari besar atau hari libur. Anggaplah kita ambil average itu di 2.000-an yen gitu ya, dikali 30 hari selama lu tinggal di sana, itu berarti sekitar 60.000 yen sebulan. Lalu sisa 100.000 yen gitu kan, itu tuh buat makan, transportasi, lalu pulsa, paket ya, dan lain-lain yang cukup mahal, dan juga asuransi lu, belum biayain juga orang tua lu di kampung halaman. Sehingga memang kalau dari hitung-hitungan tinggal di warnet menurut mereka itu adalah pilihan yang terakhir dan pilihan yang paling tepat dikala mereka memang hanya punya uang pas-pasan. Ini adalah studi kasus yang cukup best case untuk mereka yang tinggal di warnet, tapi ada juga yang gajinya di bawah ini. Nah, membahas fasilitas dari warnet ini sendiri, warnet-warnet di Jepang ini seperti sudah tahu sebenarnya bahwa tempat mereka itu akan menjadi tempat tinggal bagi para pengungsi warnet itu sendiri. Makanya mereka tuh udah nyediain kamar mandi untuk mereka bisa mandi, lalu mereka ada nyediain buat kopi juga dan lain-lain untuk instant noodle dan segala macam, itu juga di-provide. Setidaknya ini bisa membantu para internet cafe refugee ini untuk bisa tinggal lebih nyaman di warnet mereka. Lalu biliknya tuh juga nggak lebih besar dari 1,5 meter kali 2 meter. Lalu kalau mau mandi, lu itu kudu nunggu para internet cafe refugee lainnya yang mandi. Jadi kalau lu mau mandi paling awal, pastikan juga lu bangun paling pagi. Karena dari studi kasus itu mereka ada yang nunggu sampai 1-2 jam sampai mereka bisa kebagian untuk bisa mandi. Dan lalu lu juga nggak bisa berisik juga karena atap bilik lu itu kebuka seperti yang tadi gue bilang, dan nyatu sama yang lain, jadi nggak mungkin lu ganggu mereka. Lalu kondisi warnet-warnet ini juga kadang malam-malam katanya tuh suka ada cewek-cewek malam yang suka nyamperin ke beberapa laki-laki yang tinggal di sana, dengan bayaran adalah ngebayarin 1 bulan mereka atau setidaknya seminggu atau 2 minggu supaya mereka bisa tetap tinggal di warnet tersebut. Nah, caranya adalah para wanita ini menawarkan atau menjajakan dirinya kepada para pengungsi warnet lainnya, yang tentunya cukup mengganggu bagi orang-orang yang tidak tertarik dengan hal itu karena jadinya kayak prostitusi gitu atau rumah prostitusi. Bahkan saking internet cafe refugee ini cukup populer dan warnet itu menjadi tempat yang sangat populer bagi para orang-orang yang gajinya kecil-kecil banget dan pas-pasan, itu justru malah warnet-warnet ini seringkali disarankan atau disuggest sebagai tempat tinggal para turis yang budgetnya pas-pasan saat ke Jepang atau ke Tokyo khususnya. Bahkan di Tokyo sendiri ada lebih dari 4.000 warnet yang bisa ditempati dan memang layak untuk menjadi tempat tinggalnya para internet cafe refugee. Tapi memang keadaan para internet cafe refugee ini memang semakin parah ya ketika tentunya munculnya pandemi di masa-masa sekarang di 2020 ini, yang membuat mereka tuh harus keluar dari warnet-warnet ini, yang karena memang warnetnya harus ditutup sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk bisa memotong mata rantai penyebaran si pandemi ini. Sehingga banyak dari mereka yang harus tinggal di station, bahkan lebih gilanya banyak yang kehilangan pekerjaan juga karena memang hasil pandemi ini, dan juga karena mereka pekerja kontrak juga tentunya lebih gampang untuk di-cut, sekaligus juga pastinya kehilangan tempat tinggal mereka karena warnetnya akhirnya harus ditutup dan mereka harus keluar dari warnet tersebut dan cari tempat tinggal lain yang tentunya nggak ada lagi yang lebih murah dari warnet. Jadi kalau udah nggak ada yang lebih murah lagi dari warnet, satu-satunya pilihan adalah tinggal atau tidur di public space, yaitu station dan lain-lain. Bahkan di Tokyo sendiri sekarang ada lebih dari 5.000 orang tanpa tempat tinggal, yang dimana 4.000-nya itu katanya tuh tinggalnya adalah di warnet atau sebagai internet cafe refugee. 1.000-nya itu mereka tuh tinggal di bawah jembatan, di station, dan di tempat-tempat publik lainnya. Setidaknya itu data dari tahun 2019-an. Nah, saking pentingnya warnet sebagai tempat tinggal juga bagi mereka dan juga menjadi sebuah culture juga di Jepang, menjadi fenomena di Jepang juga, bahkan pemerintah Jepang tuh sampai memberikan perhatian lebih karena memang jumlahnya begitu banyak dan sekarang itu udah ngemper di mana-mana. Jadi mau nggak mau Jepang itu harus yang namanya membangun sebuah hotel bisnis menjadi tempat sementara bagi para internet cafe refugee sampai nanti warnet bisa dibuka lagi. Nah, di hotel-hotel bisnis ini semuanya tuh dibikin kayak tenda-tenda kecil gitu untuk para internet refugee itu bisa tinggal sementara di sana. Dan untuk bisa tinggal di sana, lu pun juga harus yang namanya membuktikan bahwa selama ini lu adalah internet cafe refugee sebagai kertas gitu. Dan juga menunjukkan bahwa lu punya pekerjaan.
Jadi barulah lu bisa tinggal di tempat-tempat atau infrastruktur yang memang sementara dibuat sama Jepang untuk menampung para internet cafe refugee yang angkanya terus meningkat karena unemployment rate-nya Jepang juga tinggi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Tokyo kehilangan begitu banyak perusahaan juga, begitu banyak pertokoan juga, sehingga Sega lu lihat juga kemarin Sega Arcade juga itu ditutup secara resmi di Tokyo. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang akhirnya terjadi karena pandemi ini. Dan yang paling impactful terjadi kepada para internet cafe refugee yang juga duitnya pas-pasan. Jadi lu bisa bayangkan bahwa kulturnya Jepang itu walaupun indah saat lu datang ke sana, ke Tokyo, ke Osaka, itu keren banget gitu ya, kayaknya udah cyberpunk habis gitu ya, tapi ternyata memang masih banyak sekali orang-orang yang gak punya tempat tinggal di sana. Terus masalah kontrak juga rada berat gitu ya, jadi mereka mau gak mau tinggal di warnet. Dan selain tinggal di warnet, itu juga ada yang namanya cafe manga. Jadi di sana kalian bisa baca yang namanya komik-komik manga secara menyeluruh dengan membayar tentunya. Itu juga ada biliknya. Nah, mereka jadi selain di warnet, mereka juga tinggal di sana. Dan memang akhirnya pemerintah juga mereveal gitu sebenarnya kenapa mereka nggak terlalu peduli-peduli amat sama mereka yang ada di warnet atau internet cafe refugee. Sebenarnya mereka itu peduli dan membangunkan yang namanya hotel bisnis-bisnis ini dijadikan tempat sementara itu karena memang terlalu banyak penyebarannya, jadi terlalu ngemper-ngemper kayak gembel-gembel gitu di pinggir jalan. Jadi memang mereka mau tidak mau membangun tempat sementara. Tapi sebenarnya mereka kurang perhatian juga karena memang warnet-warnet ini dijadikan tempat kabur orang-orang yang memang melanggar hukum atau mereka juga yang kabur dari hutang piutang. Jadi akhirnya warnet menjadi sanctuary mereka untuk mencari perlindungan dan setidaknya menjadi anonimus. Karena untuk lu bisa tinggal di warnet biasanya identitas lu nggak perlu juga, nggak ditanyain sama penjaga warnetnya. Jadi sedikit informasi yang ditanyakan, nggak seperti hotel atau apartemen yang data-data lu sebagai warga negara itu harus lengkap. Makanya internet cafe refugee itu juga tidak terlalu diperhatikan sama Jepang. Apalagi pemerintah juga menyalahkan bagi laki-laki yang juga masih sehat, tidak lumpuh sama sekali, tapi nggak punya pekerjaan dan jadi gembel dan jadi internet cafe refugee, itu juga nggak mau dibantu sama Jepang. Jadi Jepang tuh lebih membantu para wanita-wanita biasanya, yang memang kekurangan uang. Tapi walaupun begitu juga banyak pekerja malam juga yang akhirnya menjajakan diri di cafe juga, di warnet. Nah itulah dia sebuah culture dari Jepang yang masih terjadi sampai detik ini. Bahkan trennya itu dimulai di tahun 90-an sampai detik ini pun masih eksis. Bahkan semakin besar populasinya yang menjadikan tentunya housing problem lagi. Seperti yang terjadi di Hong Kong. Bedanya cuman kalau di Hong Kong lu di kandang burung ya. Sekarang lu ada di warnet kalau di Jepang. Jadi masih gua gak tahu Indonesia tuh sebenarnya ya sebenarnya sama-sama ngaco juga. Cuman setidaknya ya lu aja yang jawab lah di kolom komentar gimana. Nah sekarang kita balik ke negeri sendiri gitu ya. Jadi seperti biasa di Aktolog gue akan selalu menyematkan beberapa sejarah-sejarah yang cukup menarik yang menjadi catatan di Indonesia. Nah jadi sebenarnya ada salah satu kasus yang menarik ya. Itu adalah agen CIA yang menyamar menjadi seorang peneliti wanita cantik itu dari Amerika ya, tentunya CIA yang menyamar akhirnya mendekati Soekarno dan akhirnya bisa masuk istana. Salah satu sejarah yang mungkin jarang kita dengar. Nah kita jadi memang semua tahu ya bahwa Soekarno tuh tentunya sangat dekat dengan banyak wanita muda yang super cantik dan menawan pastinya. Kita tahu betul itu. Bung Karno juga memang punya karisma yang cukup tinggi yang ngebuat banyak wanita juga ingin dekat sama beliau. Nah dari banyaknya wanita muda yang dekat sama Soekarno ternyata ada sebuah kisah sejarah dari salah satu wanita muda yang pernah mendekati Soekarno. Wanita tersebut bernama Pat Price. Jadi ini adalah gadis asal Amerika. Cantik juga ya. Gadis ini bertemu dengan Soekarno saat Soekarno itu sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Mesir pada tahun 1965, dekat-dekat dengan kejadian September. Di mana Pat Price ini mendatangi hotel tempat Soekarno menginap untuk ngobrolin soal dia bakal datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian akademik soal budaya dan segala macamnya. Nah, Pat Price ini mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah buku soal bangsa Indonesia dan meminta bantuan Soekarno untuk penelitian tersebut. Nah, tentu aja karena Pat Price adalah wanita yang cantik sekaligus juga ingin menulis tentang bangsa Indonesia, maka dari itu Soekarno sangat-sangat ingin membantu Pat Price dalam proses penulisan akademiknya dia. Bahkan bantuan Soekarno kepada Pat Price itu sangat serius bisa dibilang, di mana saat Pat Price itu datang ke Indonesia, Soekarno itu langsung memberikan pembantu wanita untuk menemani Pat Price kemana-mana selama Pat Price ini ada di Indonesia. Bahkan Pat Price dengan cepat karena memang dia supel dan ramah, karena juga agent CIA, dia itu bisa masuk ke istana negara dan dekat dengan anak-anak Soekarno dengan begitu cepat dan semakin bebas keluar masuk istana.
Karena memang agen CIA pastinya dia jago yang namanya mengkarakterisasi diri dia tuh supaya supel dan bisa diterima sama siapapun, khususnya di kalangan istana. Bahkan dengan alasan penelitian budaya Indonesia, si Pat ini setiap harinya bisa ngobrol dan sambil ngopi sama tamu-tamunya Soekarno setiap hari. Bahkan setiap pagi tuh dia udah ketemu sama tamu-tamu. Nah, barulah identitas Pat Price ini sebagai agen CIA yang menyamar itu diketahui saat Soekarno itu berkunjung ke Pakistan. Di saat Presiden Pakistan Ayub Khan pada saat itu menanyakan soal keberadaan gadis cantik asal Amerika di Istana Negara. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol mungkin, Bung, memang betul Bung ada wanita cantik yang ada di istana Bung di Indonesia, gitulah kira-kira pertanyaannya. Lalu Soekarno dengan senyum menjawab bahwa iya, memang ada wanita tersebut, si Pat Price ini, kata Soekarno, ya memang sangat cantik katanya, orangnya juga rajin dan bisa cepat dekat sama anak-anaknya, dan sekarang memang lagi melakukan yang namanya penelitian akademik, kata Soekarno demikian. Barulah setelah itu Ayub Khan itu memberitahu bahwa gadis tersebut atau Pat Price ini sesuai dengan informasi intelijen dari pemerintah Pakistan, di mana Pat Price itu katanya adalah agen CIA yang menyamar jadi peneliti muda untuk bisa mendapatkan informasi-informasi strategis Indonesia pada saat itu, karena memang 1965 adalah sebuah tahun yang cukup krusial di sejarah kita. Nah, setelah mendengar itulah baru akhirnya tuh Soekarno itu super terkejut ya mendengar informasi tersebut, karena dia nggak pernah nyangka bahwa mana mungkin gitu Pat Price itu adalah agen CIA, karena sangat-sangat baik sekali gitu kata dia, sangat ramah sekali. Dan makanya Soekarno itu langsung memerintahkan Intel Indonesia untuk menelusuri yang namanya identitas asli dari Pat Price. Dan setelah dibuntuti beberapa hari oleh BPI alias Badan Pusat Intelijen Indonesia, ternyata informasi dari Intel Pakistan ternyata benar adanya, karena diketahui bahwa Pat Price itu seringkali mengatur pertemuan dengan beberapa agen CIA setiap malam dan juga bertemu dengan orang-orang kedutaan besar Amerika Serikat di jam-jam dan tempat-tempat yang cukup tidak terduga dan tidak wajar, dan juga bertemu dengan militer Amerika dan membocorkan informasi soal lembaga kemiliteran Indonesia, karena Pat Price pada saat itu sempat dekat dengan beberapa orang militer di Indonesia ceritanya saat datang ke Indonesia. Tentunya pertemuan-pertemuan tersebut untuk memberikan informasi dari istana yang sudah digather setiap harinya. Jadi seperti ada brief harian, makanya setiap hari dia ketemu sama orang-orang Amerika. Dan setelah ketahuan, itu Soekarno langsung menyuruh pasukannya untuk mengusir Pat Price dari Indonesia. Lalu Soekarno juga sempat mengumpulkan resimen Cakrabirawa. Kalau kalian tahu sekarang Cakrabirawa itu namanya jadi Pas Pampres bisa dibilang. Jadi dulu adalah sebuah pasukan khusus pengawal presiden dan juga ajudannya, bahwa memang sangat menyayangkan kenapa agen CIA tersebut bisa luput dari pengamatan pasukannya dan pengawalannya dan juga intelijen Indonesia. Bahkan Soekarno sempat mengatakan Intel kita kebobolan, juga Intel Cakrabirawa kebobolan dalam nada keras pada sebuah rapat. Sedangkan itu yang tertulis, jadi kita bisa tahu bahwa pada masa itu 1965 di tahun yang cukup krusial bagi bangsa kita, Soekarno itu pernah juga didekati sama wanita yang ternyata wanita tersebut itu adalah CIA agent yang kita tahu sampai detik ini masih eksis, dan kita tahu betul pada masa-masa 1965 ada sekali kehadiran bangsa-bangsa luar ya di tahun-tahun tersebut, dan ini adalah salah satu sejarahnya di tahun 1965. Yang di bulan September ini kita mendekati juga ke G30 SPKI gitu ya. Itulah dia di saat agen CIA menyamar wanita cantik yang ternyata adalah Kefarats gitu ya, mencoba menginfiltrasi negara, bahkan hoki banget dia bisa masuk istana negara gitu. Semoga gak pernah kejadian lagi, amin. Nah, sekarang kita terbang lagi ke Kolombia gitu ya. Jadi ini adalah sebuah berita baru sebenarnya datang di tanggal 25 September. Jadi kita tahu betul ya bahwa memang Kolombia erat sekali dengan Pablo Escobar pastinya. Dan banyak dari kalian juga yang request ke gue tentang Pablo Escobar. Jadi Pablo Escobar kalau lo tahu itu adalah icon drug lord yang mungkin paling populer, mungkin bisa jadi pop culture, bahkan di Kolombia sendiri itu sebagian orang masih menganggap dia adalah seperti Robin Hood bisa dibilang. Dan juga super kaya pada masanya. Bahkan pada tahun 1987 sampai 1993, selama 7 tahun berturut-turut, Pablo Escobar itu masuk ke dalam jajaran daftar orang terkaya di muka bumi. Ya tapi karena kayak egoisannya dia juga pengen masuk banget ke orang paling kaya di Forbes, itu juga memang akhirnya menjadi faktor atau salah satu faktor yang akhirnya meruntuhkan kekuasaan si Pablo ini di Kolombia dan seluruh dunia pastinya. Nah, selama dia berkuasa di Kolombia, kan ada sebuah rumor ya, atau sebuah mitos bisa dibilang,
tentang dia itu menyimpan hartanya yang sangat banyak sampai nggak tahu mau taruh di mana, itu di dalam tembok-tembok propertinya. Lalu ternyata mitos ini coba dibuktikan oleh keponakannya sendiri yang bernama Nicholas Escobar, yang juga pada masa Pablo hidup itu sering menemani pamannya kemana-mana. Bahkan sempat sekali disandra selama 7 jam untuk ditanyai tentang keberadaan Pablo itu ada di mana. Nah, selama 5 tahun terakhir ini keponakannya itu tinggal di salah satu apartemen milik Pablo dan mengaku seperti disuruh oleh sebuah entitas atau melihat sebuah entitas yang katanya menyuruh dia untuk ngejebol sebuah tembok di apartemennya. Nah, pada tembok tersebut akhirnya dijebol sama dia. Udah dijebol, ternyata di dalam tempat atau tembok tersebut itu ditemukan uang cash keras ya, senilai 18 juta US dollar. Ya, yang katanya saat dibongkar tuh dalam temboknya tuh katanya bau banget ya. Itu 18 juta dolar. Kalau misalnya kita beliin tahu bulat ya, itu tahu bulat ya, gue rasa bisa bikin menara ya. Karena banyak banget itu duit tuh. Jadi nggak usah kita hitung lah. Nanti kalau kita hitung kalkulatornya pasti rusak. Nah, selain duit 18 juta US dollar in cash, itu ditemukan juga adanya mesin ketik, ada gold pen atau pulpen emas, dan juga telepon satelit atau satellite phone yang biasanya digunakan pada masa-masa itu, khususnya pada saat Pablo itu sedang kabur-kaburan dari kepolisian atau kemiliteran Kolombia yang pada saat itu cari dia. Dan kalau misalnya kalian nonton serial Netflixnya juga kita tahu bahwa Pablo itu sedang nelfon dengan satellite phone dan kelihatan di jendela, makanya dia bisa tertangkap. Dan selain itu juga ditemukan beberapa cek yang memang sudah bisa dibilang sudah usang gitu ya, sudah lama, dan juga beberapa roll film. Karena kita tahu sebelum yang namanya Pablo itu tertangkap, Pablo itu sudah merencanakan ingin membuat tentang film biografinya dia sesuai kemauannya dia gitu. Jadi itulah yang coba dibuktikan, dan akhirnya sekarang rumornya bukan rumor lagi karena itu dibuktikan. Walaupun gua nggak tahu sebenarnya banyak banget orang-orang yang masih pengen pakai namanya Escobar untuk yang namanya mendulang popularitas, dan gua nggak tahu juga apakah memang keponakannya ini benar-benar yang namanya menemukan itu secara orisinil atau memang itu semua stage atau sudah diatur sebagaimana rupanya untuk ceritanya membangun sebuah kisah bahwa memang Pablo itu dulu benar-benar naruh hartanya di dalam tembok gitu. Dan itu memang akhirnya semua dibuktikan juga lewat footage yang dia kirimkan atau diliput, tapi kita nggak tahu apakah memang itu stage atau tidak. Nah, yang terakhir gue akan bawa kalian lagi balik ke Jepang ya. Jadi ada sebuah cultural phenomenon yang terjadi di Jepang sebenarnya dimulai mungkin hype-nya itu di tahun 2010-an sampai bahkan detik ini juga masih menjadi sebuah fenomena di Jepang gitu ya. Bahkan bisa dibilang menjadi salah satu yang paling dicari sama turis-turis yang punya fetish tertentu. Adalah soal used panties vending machine. Itu jadi sebenarnya kalau misalnya kalian search ya, based by data 2014 lewat Tech Indonesia, itu jadi sekitar ada 683 search di Yahoo Jepang soal used panties vending machine. Jadi memang banyak banget. Jadi kalau misalnya kita gather ke 2020 harusnya data udah banyak banget. Memang datanya itu baru kekumpul di tahun 2014 karena memang di tahun-tahun tersebut isunya mulai naik. Jadi kalian bisa coba bayangkan signifikansi datanya harusnya akan lebih banyak. Karena fetishnya udah mulai diakui, fetishnya mulai resmi menurut gua karena banyak sekali yang akhirnya wanita-wanita yang secara nggak malu juga ngejual pantisnya. Jadi kita tahu betul bahwa memang ini adalah fetish yang juga sangat diakui sama banyak kalangan gitu ya. Jadi dan juga di Jepang menjadi salah satu popular culture juga atau bisa bilang underground culture-nya Jepang. Makanya gue bilang cultural phenomenon. Nah, jadi sebenarnya ada pengakuan dari seorang penjaga toko-toko yang begitu-begitu gitu ya, tentang soal banyak banget turis-turis yang datang dan menanyakan di manakah ada used panties vending machine gitu. Dan memang ternyata dia mengakui bahwa vending machine itu sekarang udah nggak ada. Jadi sebenarnya eksis itu di tahun 95-an sampai 2000-an itu masih ada, tapi karena banyak anak-anak muda atau anak-anak perempuan yang kadang memasukkan ID-nya, karena memang yang harus bisa menyetor itu panties itu hanya orang-orang yang sudah di atas 18 tahun dan harus bisa menyertakan ID-nya. Nah, karena banyak wanita-wanita yang menjual demi uang dan memasukkan ID-nya, makanya polisi melarang keberadaan vending machine itu tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau dapetin gambarannya, vending machine-nya itu kayak gacapon. Jadi kalian bisa masukin koin, lalu gacapon dan random dapatnya. Nah, di dalam situ ada celana dalamnya, dan selain celana dalam juga ada foto dari sang yang empunya celana dalam tersebut yang sudah dipakai sama dia, dan juga proses makainya
atau saat dia lagi pakai. Nah itu semua disertakan di kotak gacapon tersebut. Nah sekarang itu udah nggak ada. Jadi kalau sekarang masih ada, biasanya itu benar-benar sebenarnya baru gitu. Jadi kalau misalnya itu dibilang used, sebenarnya ada disclaimer dengan bahasa Jepang yang ternyata menyertakan bahwa ini tidak betul-betul bekas dipakai. Cuman karena ini masih dalam bahasa Jepang, jadi banyak turis-turis yang nggak ngerti bahasa Jepang dan menganggap itu benar-benar dipakai. Nah, yang baru-baru ini atau channel dalam baru yang dijadiin gacapon ini yang menjadi gimmick karena disclaimernya itu pakai bahasa Jepang itu dijual sekitar 500 yen dan itu pun baru gitu. Jadi 500 yen itu sekitar 70 ribuan lu dapat channel dalam baru yang lu bisa fantasikan bahwa itu dipakai karena lu nggak ngerti disclaimer bahasa Jepang gitu sebenarnya. Dan sekarang mereka itu semua akhirnya move on ke online platform dan harganya cukup mahal. Sekarang itu sekitar 400 ribuan untuk satu celana dalam yang sudah bekas dipakai dan itu dipakainya secara 3 hari berturut-turut katanya sesuai informasi yang gue dapat. Dan ada toppingnya juga sebenarnya kalau lu mau toppingnya, karena toppingnya itu mulai dari ludah gitu ya, terus urin gitu kan, terus sampai ke feces gitu, itu semua dijual kisaran 300 sampai 400 ribuan satu toppingnya. Jadi lu kayak beli yogurt gitu ya, ada topping mochi gitu atau kacang almond, cuma bedanya ini enggak, toppingnya aneh gitu. Dan semua website ini menjual sekarang udah resmi karena memang polisi itu menyarankan untuk tidak lagi menjual secara offline tapi move on ke online. Jadi tentunya website-website online ini juga disertakan dengan identitas resmi para pemakainya yang juga harus 18 tahun ke atas. Memang ini adalah sebuah fetish yang cukup gila, bahkan kita lihat fenomenanya belakangan ini juga ada beberapa figur yang juga menjual celana dalamnya dengan harga yang cukup mahal. Bahkan kita lihat beberapa waktu yang lalu juga ada yang ngejual air bekas mandinya juga, bekas berendamnya juga, dan air kencingnya juga ada yang dijual. Jadi memang ini menjadi sebuah fetish yang semakin hari semakin terelaborate dengan begitu besar, semakin go public. Kalau tadinya di Jepang itu menjadi sebuah culture phenomenon yang cukup underground dan hanya beberapa orang yang tahu dan bahkan menjadi myth karena susah sekali untuk ditemukan. Nah sekarang ini sudah menjadi sebuah culture yang cukup diakui. Nah sekarang vending machine tuh udah gak ada sama sekali di Jepang untuk used panties ini. Jadi kalau misalnya kalian ke Jepang dan mencoba mencari used panties ini, dipastikan udah nggak ada. Jadi semua vending machine itu sudah resmi itu adalah barang atau celana dalam baru, lu kayak beli barang baru aja. Dan cuman memang ya ada gimmick-gimmick penjualnya di mana disclaimernya itu dipakein bahasa Jepang karena mayoritas yang masih mencari vending machine ini adalah turis-turis dari luar negara Jepang. Yang di Jepang itu semua udah tahu nyarinya di mana, yaitu dengan cara nge-search di Google mereka atau mungkin sudah punya online shop favorit mereka untuk dapetin celana dalam karena tingkat yang namanya pencurian celana dalam atau pakaian dalam di Jepang atau beberapa negara-negara lain itu sudah sangat tinggi. Jadi dibanding mereka mencuri itu mencuri jemuran, mendingan mereka membeli. Karena mereka yang mencuri itu sebenarnya ya karena mereka nggak punya tempat untuk ngebeli used panties gitu. Jadi setelah udah ada platform ini, tentunya ini mengamankan tentang pelecehan-pelecehan demi mendapatkan used panties ini. Karena beberapa killer pun itu juga ada yang demi mencuri underwear atau lingerie yang sudah bekas dipakai ini. Jadi memang menjadi fetish yang satu sisi sudah resmi, di satu sisi lain juga masih berbahaya sampai detik ini. Khususnya bagi negara-negara yang belum terbuka dengan hal-hal tersebut secara legal. Tapi tentunya Jepang karena menjadi salah satu tempat yang mungkin belum bisa merepresentasikan dengan baik soal anak-anak atau wanita-wanita di bawah umur atau wanita-wanita yang masih sekolah, makanya ya mereka mau nggak mau membuatkan sebuah platform, melegalkan sebuah platform untuk menjual used panties ini dengan secara resmi dan aman, dan pastinya nggak ada lagi anak-anak kecil atau yang di bawah usia atau yang masih SMP, masih SMA, masih sekolah untuk ngejual used panties mereka yang tentunya masuk ke dalam undang-undang, dimana itu adalah sebuah gerakan yang tidak legal gitu. So, gue udah bawa lu ke 4 topik di Aku Tolol episode ke-7. Semoga kalian bisa mendapatkan beberapa informasi yang cukup menarik dan bisa mengedukasi kalian dan menambah wawasan kalian terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan pastinya semoga di episode-episode ke depan kita tidak semakin tolol dan semakin cerdas gitu semoga. Karena gue juga terus belajar. Makanya gue akan mendeklar gue tetap tolol sampai detik ini. Gitu. So terima kasih sudah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe pasti kalau kalian suka dengan episode kali ini. Dan pastikan juga kalian bisa drop di kolom komentar kira-kira fakta-fakta atau pengetahuan-pengetahuan apa yang pengen kalian tahu dan dari negara mana, kalian bisa kasih di kolom komentar di bawah. Oke? So, terima kasih
semuanya jangan lupa untuk follow Instagram gue di @rivaldosantosa. Gue ada di Instagram, ada di Twitter. Kalian bisa DM gue hal-hal yang menarik atau kasus-kasus yang menarik yang bisa nantinya gue bahas di video selanjutnya. Jangan lupa beli merch gue, linknya di deskripsi di bawah untuk support channel ini. Dan sampai jumpa, karena masih banyak hal-hal di muka bumi ini yang menarik untuk bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next episode, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.